Saya, Fernadi Abiwijaya, akan menjelaskan materi tentang pengertian dari distribusi probabilitas. Saya Sri Andini akan menjelaskan materi mengenai variabel random discrete dan variabel random continue. Saya Feranim Cahyadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi probabilitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan mengenai penyebaran nilai-nilai probabilitas dari setiap peristiwa, dari suatu observasi ataupun percobaan. Dalam teori peluang dan statistika, sebaran probabilitas, distribusi probabilitas, ataupun sebaran peluang menunjukkan besarnya probabilitas dari setiap hasil atau outcome yang muncul dalam suatu percobaan acak atau random. Probabilitas sangat dibutuhkan karena kebenaran dari suatu kesimpulan yang dibuat dari analisis data sebetulnya tidak dapat dipastikan benar secara absolut, disebabkan data berdasarkan dari sampel. Secara umum, distribusi probabilitas dilambangkan dengan X sebagai pengganti peristiwa yang diamati atau yang diperhatikan. Sedangkan probabilitas terjadinya X disebut Px. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri Andini. Apa sih variabel random itu? Variabel random adalah variabel yang nilainya merupakan suatu bilangan dari hasil suatu percobaan, di mana variabel random ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel random discrete, dan yang kedua, variabel random continue. Variabel random discrete adalah variabel yang hanya memiliki nilai tertentu, yaitu dalam suatu bentuk bilangan bulat. Misalnya, banyak produk yang rusak dalam suatu proses produksi atau banyaknya konsumen yang kurang puas terhadap suatu pelayanan. Sedangkan variabel random continue adalah variabel yang dinyatakan dalam suatu interval. Dengan kata lain, variabel random continue ini memiliki atau mengambil seluruh nilai yang ada dalam suatu interval. Variabel random continue ini dapat berupa pecahan maupun bilangan bulat. Jadi, dengan kata lain, variabel random continue ini diperbolehkan dari hasil percobaan suatu objek. Misalnya, lama nyala dari bola lampu merek A atau IPK dari mahasiswa di suatu perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi, setelah mendengarkan penjelasan itu, kita dapat membedakan antara variabel random discrete dan variabel random continue, yaitu yang pertama, variabel random discrete bersifat countable atau terukur dan terhitung. Yang kedua, utuh. Yang ketiga, bersifat digital. Dan yang terakhir yaitu bersifat rounded atau close value. Jadi, hasilnya itu dibulatkan, jadi antara kisaran atau sekitar. Sedangkan variabel random continue adalah yang pertama, bersifat infinite, yaitu tidak terbatas. Yang kedua, ada intervalnya. Yang ketiga, bersifat analog. Dan yang terakhir yaitu close value. Maksudnya, nilainya itu dijelaskan dan secara terinci. Jadi kita dapat mengetahui nilai yang tepat. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis distribusi probabilitas. Jadi, distribusi probabilitas itu tersendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi probabilitas variabel random discrete dan distribusi probabilitas variabel random continue. Namun, pada sesi ini kita hanya akan membahas tentang distribusi probabilitas variabel random discrete. Jadi, distribusi probabilitas variabel random discrete ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi binomial dan distribusi Poisson. Kita masuk ke distribusi binomial. Distribusi binomial atau juga yang sering disebut dengan percobaan Bernoulli, karena James Bernoulli, matematikawan asal Swiss, banyak berjasa dalam perkembangan distribusi binomial. Distribusi ini memiliki sifat tiap percobaan hanya akan ada dua kemungkinan peristiwa, contohnya sukses atau gagal dan untung atau rugi. Probabilitas dan peristiwa sukses atau disebut dengan P tiap percobaan itu tetap. Lalu, jenis peristiwa tiap percobaannya bersifat independen atau bebas, antara satu percobaan dengan percobaan lainnya tidak mempengaruhi. Distribusi ini dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan kombinasi N kombinasi dari X dikali P pangkat X
dikali Q pangkat N kurang X, di mana P adalah probabilitas, N adalah banyak percobaan keseluruhan, X banyak peristiwa yang akan terjadi, Q probabilitas tidak terjadi dirumuskan dengan Q sama dengan 1 dikurang P, lalu C adalah kombinasi. Pada distribusi binomial ini sebaiknya digunakan pada jumlah percobaan yang relatif sedikit, N kurang dari 30, serta probabilitasnya di antara 0,1 sampai dengan 0,9. Lalu kita langsung saja masuk. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di dalam sebuah warung terdapat 20% Indomie yang telah kadaluarsa. Pemilik warung mengambil 6 Indomie secara acak, tentukan probabilitas terambilnya 2 bungkus Indomie kadaluarsa. Jadi di sini diketahui bahwa P-nya 1/5, Q-nya adalah 4/5, N-nya sama dengan 6, dan X sama dengan 2. Yang ditanya adalah probabilitas terambilnya 2 bungkus kadaluarsa dari 6 bungkus. Jadi langsung saja kita cari probabilitas terambilnya 2 bungkus dari 6 bungkus. Kita dapatkan 6 kombinasi dari 2 dikali 1/5 pangkat 2 dikali 4/5 pangkat 4. Dari 6 kurang 2 ya, jadi itu hasilnya adalah 4. Maka dapatlah 6 faktorial, 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu dapat 1/25 dikali 256 per 625. Kita jumlahkan langsung 6, 5, 4 faktorial. 4 faktorial dikali 2 kali 1. 4 faktorial yang bisa dicoret, ini bisa dicoret jadi 3. Langsung saja kali 1/25, 256 per 625. Maka hasilnya adalah 15 dikali 1/25 dikali 256 per 625. Maka didapatkanlah hasilnya adalah 0,24576. Maka probabilitasnya adalah 0,24576. Next, kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini dikembangkan oleh S.D. Poisson, seorang matematikawan asal Prancis. Distribusi ini digunakan bila N objek cukup besar, yaitu N besar dari 30, dan probabilitas peristiwanya kecil dari 0,1. Serta peristiwa ini dihitung berdasarkan masa lampau, dirumuskan dengan P sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial, di mana P adalah probabilitas, mu adalah rata-rata terjadinya peristiwa, dirumuskan dengan mu sama dengan N kali P, lalu E adalah bilangan tetap Euler, yaitu 2,71828, dan X adalah banyak peristiwa terjadi. Kita masuk ke contoh soal. Suatu supermarket di kampung ini diketahui tiap 250 orang berbelanja di supermarket terdapat 5 konsumen yang berbelanja lebih dari 5 juta rupiah. Jika tercatat terdapat 300 konsumen, berapa probabilitas 3 konsumen yang membelanjakan uangnya lebih dari 5 juta? Lalu kita tulis dulu diketahuinya, probabilitasnya adalah 5/250 sama dengan 0,02, lalu N-nya ada 3 dan rata-ratanya, rumus rata-ratanya seperti biasa tadi, N kali P, rata-ratanya ada 6, yang ditanya adalah terdapat 3 konsumen dari 300. Maka langsung saja kita jawab. Jadi P X sama dengan 3 sama dengan 6 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 6. Ini dimasukkan ke rumus yang tadi kita kasih tahu ya, 3 faktorial, lalu dijumlahkan 216 0,002548 3 kali 2. Langsung saja kita jumlahkan, hasilnya akan didapatkan 0,08928. Jadi probabilitas terdapat 3 konsumen berbelanja dari 5 juta lebih dari 5 juta rupiah adalah 0,08928. Lalu jika kita ingin mencari standar deviasinya, maka kita gunakan rumus N dikali P, akar N kali P. Maka 300
dikali 6, maka didapatkan hasilnya adalah 42,43. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman. Terima kasih.